Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan embrio merpati. Dengan anggota kelompok Dani Zumar dan saya, Diandra Fauliasari, serta Ihdina Salsabila. Materi yang akan dibahas yaitu definisi merpati, fertilisasi merpati, segmentasi telur merpati, blastulasi embrio merpati, gastrulasi embrio merpati, serta neurulasi embrio merpati. Definisi merpati. Merpati merupakan hewan vertebrata yang permukaan tubuhnya ditutupi oleh bulu serta sayap. Bulu pada merpati ini berbagai macam warna, serta diselingi oleh bercak-bercak dengan warna yang lebih kontras atau lebih menonjol. Bentuk serta ukuran sayap merpati ini memiliki bervariasi. Merpati sendiri memiliki tungkai yang pendek serta bertubuh gempal. Merpati hidup pada pepohonan, tanah, batu karang, dan di dekat pemukiman warga, baik itu di desa maupun di kota. Di Indonesia sendiri, merpati sudah banyak dipelihara untuk diikutsertakan dalam balap merpati. Sebelum masuk ke fertilisasi merpati, saya akan flashback mengenai fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penggabungan sel sperma dan juga sel ovum yang nantinya akan membentuk zigot. Setelah fertilisasi selesai, akan dilanjut dengan proses embriogenesis yang meliputi pembelahan sel, blastula, gastrula, neurulasi, serta proses yang terakhir yaitu organogenesis yang merupakan pembentukan organ-organ pada tubuh. Burung merpati ini merupakan kelompok ovipar atau kelompok hewan yang bertelur, sehingga tidak memiliki alat kelamin luar. Fertilisasinya terjadi di dalam tubuh merpati betina atau secara internal. Pada saat kopulasi, kloaka dari merpati jantan dan juga merpati betina ini akan ditempelkan kuat-kuat, sehingga sperma dari merpati jantan akan masuk ke dalam kloaka merpati betina. Fertilisasi ini terjadi di dalam oviduk dan akan membentuk telur. Tahapannya yaitu yang pertama, terbentuknya kalaza. Kalaza merupakan suatu bangunan yang tersusun dari 2 buah tali yang mirip ranting dan memanjang dari kuning telur sampai ke kutub-kutub telur. Setelah terbentuknya kalaza, akan ditambahkan dengan putih telur atau albumen di sekitar kuning telur. Selanjutnya, telur tersebut akan diselaputi oleh selaput kerabang. Setelah telur sempurna atau mencapai tahap gastrulasi, telur tersebut akan dikeluarkan melalui kloaka merpati betina. Segmentasi telur merpati. Telur merpati mempunyai tipe telolesital, yang artinya banyak mengandung yolk pada kutub vegetal, sedangkan inti dan juga sedikit sitoplasma hanya menempati pada bagian puncak kutub animal. Tipe pembelahan zigotnya yaitu meroblastik atau incomplete cleavage. Alur pembelahannya hanya terjadi pada bagian inti germinal disc atau blastodiscus
yang terdapat pada kutub animal, serta tidak menembus sitoplasma yang mengandung banyak yolk. Jika dilihat dari sisi atas saat pembelahan, morulanya akan berbentuk seperti piringan, sehingga pembelahan ini memiliki simetri diskoidal. Pembelahan pertama ini bisa dilihat pada gambar. Pada pembelahan pertama ini terjadi secara vertikal, membelah tepat pada sumbu blastodiskus, namun tidak menembus pada seluruh permukaan telur dan menghasilkan dua sel yang simetris. Untuk pembelahan kedua ini dapat dilihat pada gambar B, terjadi secara horizontal atau tegak lurus terhadap pembelahan yang pertama dan menghasilkan 4 buah sel yang simetris. Untuk pembelahan ketiga ini terjadi secara vertikal dan memotong alur dari pembelahan kedua serta menghasilkan 8 sel yang tidak simetris. Untuk pembelahan keempat terjadi pada garis pembelahan ekuator dan menghasilkan 16 buah sel. Untuk pembelahan kelima ini terjadi pada 4 bidang vertikal yang asimetris dan menghasilkan 32 sel. Untuk pembelahan yang selanjutnya ini tidak dapat diikuti karena pembelahan ini terjadi secara tidak teratur. Ada yang membelah melalui bidang horizontal, ada juga yang membelah melalui bidang vertikal. Dan ada pula sebelum selesai pembelahan yang pertama sudah terjadi pembelahan yang selanjutnya. Nah, dari pembelahan awal sampai dengan pembelahan yang terakhir, jika blastodiskusnya belum membentuk celah dengan yolk, maka tahapan tersebut disebut dengan tahap morula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indina Sasongila akan melanjutkan tahapan perkembangan embrio merpati pada tahap blastulasi. Nah, ketika sel-sel morula itu membelah, mereka akan membentuk suatu rongga di bawah germinal disc yang akan memisahkan dari yolk. Nah, rongga tersebut lama-kelamaan akan membesar dan terisi dengan suatu cairan. Nah, embrio yang telah mempunyai rongga tersebut disebut dengan blastula. Nah, rongga yang tadi, yang berisi cairan tadi disebut dengan blastosol. Tipe blastula sendiri-sendiri, tipe blastula pada masing-masing vertebrata itu berbeda. Nah, pada Aves atau di sini yang lebih spesifik adalah merpati, tipenya adalah discoblastula yang berbentuk cakram atau tudung. Nah, apabila dilihat dari atas, discoblastula ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu area opaka dan juga area pellucida. Nah, dapat dilihat di sini area pellucida merupakan bagian dalam yang lebih terang, di mana sel-selnya terpisah dari yolk. Kemudian, adapun daerah opaka atau area opaka ini merupakan bagian luar yang lebih gelap, di mana sel-selnya ini terhubung dengan yolk yang ada di bawahnya. Selain terbagi menjadi dua bagian tersebut, discoblastula juga terbagi menjadi bagian epiblast dan juga hipoblast. Nah, bagian epiblast ini merupakan bagian blastomer yang berada di atas, yang nantinya akan berkembang menjadi exoderm, mesoderm, dan juga notochord. Adapun bagian hipoblast merupakan bagian bawah dari blastomer
yang nantinya sel-selnya akan menyebar ke bagian dalam embrio. Nah, epiblast ini berada di bagian atas atau kutub animal, sementara hipoblast berada di bagian kutub vegetal. Tahapan perkembangan embrio merpati yang selanjutnya adalah gastrulasi. Gastrulasi ini merupakan proses yang penting karena dalam gastrulasi sel-sel akan diatur dan didekatkan sedemikian rupa sesuai dengan bentuk tubuh. Nah, pada aves sendiri keunikannya terdapat pada adanya unsur primitif atau primitive streak. Nah, primitive streak ini pada mulanya merupakan suatu penebalan yang terdapat pada area pellucida bagian posterior lateral. Nah, sel-sel yang berada di area pellucida akan mendorong bakal calon area primitif tersebut ke arah anterior sehingga terbentuk seperti parit seperti ini, di mana bagian ujung anteriornya menebal dan disebut dengan Hansen's node. Sel-sel yang pertama kali bermigrasi melalui area primitif ini adalah sel-sel yang nantinya akan menjadi endoderm. Sel-sel tersebut akan bergerak ke anterior dan bergabung dengan hipoblast. Kemudian sel-sel selanjutnya yang bermigrasi melalui Hansen's node menuju ke arah anterior akan berubah menjadi mesoderm kepala dan juga notochord. Nah, sel-sel ini tidak akan bergerak sejauh sel-sel pertama yang akan menjadi endoderm. Sel-sel ini akan berhenti di antara daerah epiblast dan juga endoderm. Kemudian ini akan membentuk notochord dan juga mesoderm. Sel-sel ini akan bergerak menuju anterior secara terus-menerus dan mendorong epiblast ke bagian anterior sehingga terbentuk lipatan kepala. Ini ectoderm headward. Nah, kemudian akan semakin banyak lagi sel-sel yang bermigrasi melalui unsur primitif daerah primitif ini, yang kemudian akan terbagi menjadi dua. Yang pertama menyebar di bagian di antara epiblast dan hipoblast. Kemudian yang satunya lagi masuk ke dalam, bergabung dengan hipoblast dan mendorong hipoblast ini ke tepi. Selama proses pembentukan mesoderm berlangsung, daerah primitif lama-kelamaan akan memendek, yang menyebabkan nodus Hansen atau Hansen's node ini mundur, yang tadinya terletak di bagian tengah area pellucida menjadi ke bagian posterior pellucida sampai ke bagian paling ujung posterior yang nantinya akan berkembang menjadi anal. Nah, pada tahap ini seluruh sel-sel epiblast akan berepiboli untuk mengelilingi yolk. Nah, proses gastrulasi ini bisa dikatakan berakhir dengan ditandai eksoderm, daerah eksoderm yang telah terbentuk seperti ini.
Kemudian bagian hipoblast akan berubah menjadi endodom, dan di antara eksodom dan endodom tersebut terdapat mesodom. Neurulasi embrio merpati. Neurulasi embrio merpati. Neurulasi adalah proses pembentukan tabung saraf yang akan menjadi sistem saraf burung. Jadi, neurulasi ini adalah pembentukan yang mengiring pembentukan gastrula yang sebelumnya. Lalu, yang akan membentuk sistem saraf yang melibatkan perubahan-perubahan sel ektoderm bakal neural. Dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan tabung neuron. Tubulasi atau neurulasi terjadi mulai dari daerah kepala hingga ekor. Terdapat 3 lapisan germinal embrio, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang menyusun bentuk sebuah tabung atau bumbung. Jadi akan membentuk tabung ini. Tidak semua neurulasi ini terjadi, tetapi hanya daerah kepala sampai ekor. Neurulasi dimulai dengan pembentukan efek neuron atau neural plate, yaitu suatu lapisan endoterm yang tebal yang menyebabkan sel-sel epitel kuboidal jadi kolumnar. Setelah notokor terbentuk, lempeng neuron atau neural plate melipat ke arah dalam dan menggulung diri membentuk tabung neuron. Jadi setelah ini akan menjadi membentuk menggulung gini. Ketika neurulasi endoterm saraf berlangsung, terjadi pula diferensiasi awal yang menyebabkan berkembangnya sumsum tulang belakang atau spinal cord dan encephalon atau otak. Kemudian kedua ujung anterior dan posterior terdapat lubang bumbung atau neuropor. Pada fase neuropor posterior disebut sinus rhomboidalis karena berbentuk ketupat. Jaringan pada daerah pertemuan pinggir-pinggir tabung itu memisahkan dari tabung sebagai pial neuron atau neural crest. Sel-sel neural crest tersebut bergerak dari neural tube dan menghasilkan banyak variasi struktur jenis sel seperti tulang dan sel tulang rawan di tengkorak, sel-sel pigmen kulit, dan sel-sel ganglion punggung dan saraf otak. Epidermis dan neural plate mampu membentuk sel-sel neural crest. Pada peristiwa ini, notokor juga berperan untuk menginduksi pembentukan neural plate. Sebuah embrio dengan tabung neural atau neural tube yang sudah selesai terbentuk mempunyai banyak somit yang akan membentuk notokor. Somit terbentuk dari pemanjangan mesoderm yang memisahkan menjadi blok-blok tersusun berseri pada kedua sisi sepanjang notokord itu. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indina Sasabila akan melanjutkan tahapan perkembangan embrio merpati
pada tahap blastulasi. Nah, ketika sel-sel morula itu membelah, mereka akan membentuk suatu rongga di bawah germinal disc yang akan memisahkan dari yolk. Nah, rongga tersebut lama-kelamaan akan membesar dan terisi dengan suatu cairan. Nah, embrio yang telah mempunyai rongga tersebut disebut dengan blastula. Nah, rongga yang berisi cairan tadi disebut dengan blastosol. Tipe blastula tipe blastula pada masing-masing vertebrata itu berbeda. Nah, pada Aves atau di sini yang lebih spesifik adalah merpati, tipenya adalah discoblastula yang berbentuk cakram atau tudung. Nah, apabila dilihat dari atas, discoblastula ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu area opaka dan juga area pellucida. Nah, dapat dilihat di sini, area pellucida merupakan bagian dalam yang lebih terang, di mana sel-selnya terpisah dari yolk. Kemudian, adapun daerah opaka atau area opaka ini merupakan bagian luar yang lebih gelap, di mana sel-selnya ini terhubung dengan yolk yang ada di bawahnya. Selain terbagi menjadi dua bagian tersebut, discoblastula juga terbagi menjadi bagian epiblast dan juga hypoblast. Nah, bagian epiblast ini merupakan bagian blastomer yang berada di atas, yang nantinya akan berkembang menjadi exoderm, mesoderm, dan juga notochord. Adapun bagian hypoblast merupakan bagian bawah dari blastomer yang nantinya sel-selnya akan menyebar ke bagian dalam embrio. Nah, epiblast ini berada di bagian atas atau kutub animal, sementara hypoblast berada di bagian kutub vegetal. Tahapan perkembangan embrio merpati yang selanjutnya adalah gastrulasi. Gastrulasi ini merupakan proses yang penting karena dalam gastrulasi sel-sel akan diatur dan dideretkan sedemikian rupa sesuai dengan bentuk tubuh. Nah, pada Aves sendiri keunikannya terdapat pada adanya unsur primitif atau primitive streak. Nah, primitive streak ini pada mulanya merupakan suatu penebalan yang terdapat pada area pellucida bagian posterior lateral. Nah, sel-sel yang berada di area pellucida akan mendorong bakal calon area primitif tersebut ke arah anterior sehingga terbentuk seperti parit seperti ini, di mana bagian ujung anteriornya menebal dan disebut dengan Hansen's node. Sel-sel yang pertama kali bermigrasi melalui area primitif ini adalah sel-sel yang nantinya akan menjadi endoderm. Sel-sel tersebut akan bergerak ke anterior dan bergabung dengan hypoblast. Kemudian sel-sel selanjutnya yang bermigrasi melalui Hansen's node menuju ke arah anterior akan berubah menjadi mesoderm kepala dan juga notochord. Nah, sel-sel ini tidak akan bergerak sejauh sel-sel pertama yang akan menjadi endoderm. Sel-sel ini akan berhenti di antara daerah epiblast dan juga endoderm. Kemudian ini akan membentuk notochord dan juga mesoderm. Sel-sel ini
akan bergerak menuju anterior secara terus-menerus dan mendorong epiblast ke bagian anterior sehingga terbentuk lipatan kepala. Ini ectoderm headward. Nah, kemudian akan semakin banyak lagi sel-sel yang bermigrasi melalui unsur primitif daerah primitif ini, yang kemudian akan terbagi menjadi dua. Yang pertama menyebar di bagian di antara epiblast dan hipoblast. Kemudian yang satunya lagi masuk ke dalam, bergabung dengan hipoblast dan mendorong hipoblast ini ke tepi. Selama proses pembentukan mesoderm berlangsung, daerah primitif lama-kelamaan akan memendek, yang menyebabkan nodus Hanson atau Hanson's node ini mundur, yang tadinya terletak di bagian tengah area pellucida menjadi ke bagian posterior pellucida sampai ke bagian paling ujung posterior yang nantinya akan berkembang menjadi anal. Nah, pada tahap ini seluruh sel-sel epiblast akan berepiboli untuk mengelilingi yolk. Nah, proses gastrulasi ini bisa dikatakan berakhir dengan ditandai eksoderm, daerah eksoderm yang telah terbentuk seperti ini. Kemudian bagian hipoblast akan berubah menjadi endoderm, dan di antara eksoderm dan endoderm tersebut terdapat mesoderm. Neurulasi embrio merpati. Neurulasi embrio merpati. Neurulasi adalah proses pembentukan tabung saraf yang akan menjadi sistem saraf burung. Jadi, neurulasi ini adalah pembentukan yang mengiring pembentukan gastrula yang sebelumnya. Lalu, yang akan membentuk sistem saraf yang melibatkan perubahan-perubahan sel ectoderm bakal neural. Dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan tabung neuron. Tubulasi atau neurulasi terjadi mulai dari daerah kepala hingga ekor. Terdapat 3 lapisan germinal embrio, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang menyusun bentuk sebuah tabung atau bumbung. Jadi akan membentuk tabung ini. Tidak semua neurulasi ini terjadi, tetapi hanya daerah kepala sampai ekor. Neurulasi dimulai dengan pembentukan nepeng neuron atau neural plate, yaitu suatu lapisan endoterem yang tebal yang menyebabkan sel-sel epitel kuboidal jadi kolumnar. Setelah notokor terbentuk, lempeng neuron atau neural plate melipat ke arah dalam dan menggulung diri
bentuk tabung neuron. Jadi setelah ini akan menjadi membentuk menggulung gini. Ketika neurasi endotelium saraf berlangsung, terjadi pula diferensiasi awal yang menyebabkan berkembangnya sumsum tulang belakang atau spinal cord dan encephalon atau otak. Kemudian kedua ujung anterior dan posterior terdapat lubang bumbung atau neuropor. Pada fase neuropor posterior disebut sinus rhomboidalis karena berbentuk ketupat. Jaringan pada daerah pertemuan pinggir-pinggir tabung itu memisahkan dari tabung sebagai pial neuron atau neural crash. Sel-sel neural crash tersebut bergerak dari neural tube dan menghasilkan banyak variasi struktur jenis sel seperti tulang dan sel tulang rawan di tengkorak, sel-sel pigmen kulit, dan sel-sel ganglion punggung dan saraf otak. Epidermis dan neural plate mampu membentuk sel-sel neural crash. Pada peristiwa ini, notochord juga berperan untuk menginduksi pembentukan neural plate. Sebuah embrio dengan tabung neural atau neural tube yang sudah selesai terbentuk mempunyai banyak somit yang akan membentuk notochord. Somit terbentuk dari pemanjangan mesoderm yang memisahkan menjadi blok-blok tersusun berseri pada kedua sisi sepanjang notochord itu. Sekian dan terima kasih.